Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin malaila la yaumiddin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan dan adik-adik, kita berjumpa lagi di Iqra Rima pertemuan pertama ya. Seperti yang sebelumnya saya sudah janjikan di pertemuan yang lalu di Iqra 4 pertemuan keempat, untuk soal jawaban akan saya cantumkan di pertemuan pertama ini ya. Berikut akan saya tampilkan jawaban yang benarnya. Nah, silakan dilihat oleh kawan-kawan dan adik-adik. Di sini ada 10 soal ya. Bisa dilihat nomor 1C, nomor 2A, 3C dan seterusnya sampai dengan nomor 10 ya. Silakan dicocokkan. Saya harap semoga saja jawabannya benar semua ya. Artinya kawan-kawan dan adik-adik sudah bisa mengerti apa yang kita sudah pelajari di Iqra 4 ya. Baik kawan-kawan dan adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk belajar mengaji di Iqra 5 ini, sama-sama kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan belajar lagi ya. Belajar rambu-rambu dalam mengaji di Al-Qur'an nantinya ya. Nah, di sini akan saya baca alhamdu. Nah, di sini bacanya alhamdu ya. Lalu di sini ada keterangan alif dianggap tidak ada. Artinya apa? Artinya nanti akan ada seperti ini penulisannya, ada huruf waw, di depannya ada alif, tapi alifnya tidak ada tanda bacanya ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebetulnya ya. Cuman di sini ditegaskan lagi bahwasanya nanti akan ada huruf bersambung dengan huruf berikutnya ya. Huruf ini kan huruf waw ini huruf mandiri ya, tidak bersambung. Di depannya akan ada alif, tapi alifnya tidak usah dibaca ya, karena di sini tidak ada tanda bacanya sebetulnya. Jadi ya, mengapa kita harus membaca ya sebetulnya ya. Baik, nantinya dibacanya seperti ini, nyambung ke huruf lam mati ya. Jadi dibacanya walhamdu. Nah, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh di bawahnya ini ada lagi ma'al hamdi. Nah, di sini di depan huruf ain ini ada huruf alif ya, huruf alif. Alifnya dianggap tidak ada, dibacanya jadi ma'al hamdi, ma'al hamdi, bil hamdi, lakal hamdu. Nah, diperhatikan lagi di depan huruf kaf ini ada huruf alif ya. Walaupun huruf alif ini sejajar, di atasnya ada tanda sukun ya, sebetulnya tanda sukun ini adalah miliknya huruf lam ya, bukan milik huruf alif ini. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi huruf tanda baca sukun ini milik huruf lam, lalu huruf H ini tanda baca fathah ya. Mimnya adalah tanda baca sukun mati, lalu huruf dalnya adalah tanda bacanya adalah domah ya. Jadi dibacanya lakal hamdu. Huruf alif sendiri tidak ada tanda bacanya ya. Lakal hamdu. Wal asri. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Jadi harap diperhatikan bahwa nanti akan banyak sekali ditemui di dalam Al-Qur'an model tulisan seperti ini ya. Jadi jangan sampai keliru membacanya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa tanda sukun mati ini adalah milik huruf lam ya. Jadi ini milik huruf lam, lalu huruf ain selanjutnya ini tanda bacanya adalah tanda baca fathah. Huruf shad tanda baca sukun, huruf ro tanda bacanya kasroh ya. Jadi dibaca wal asri, wal fajri, bil fatihati, fil kitabi, bil islami, wal imani, wamro'atuhu, wastagfirhu, waqtarib, bismika, mal qari'atu, wal adiyati, bil marhamati,
fil ardi alal afidati fil jahimi lil kafirina. Nah, kalau ini beda ya. Beda seperti penulisan yang ini ya, yang huruf ini. Karena kalau ini huruf lamnya mempunyai tanda baca kasroh, lalu bersambung dengan huruf lam juga ya. Tapi huruf lam ini ada tanda bacanya, tanda baca sukun ya. Jadi dibaca lil kafirina. Jadi huruf ini bukan huruf alif seperti huruf ini ya. Huruf fa, lalu selanjutnya huruf alif bukan ya. Tapi ini huruf lam ya. Karena huruf lam adalah bersambung dengan huruf berikutnya ya. Dan huruf sebelumnya itu huruf lam. Tetapi kalau huruf alif itu tidak bersambung dengan huruf berikutnya ya. Itu adalah huruf alif. Semisal ini huruf lam, lalu di sini huruf lam yang ini tidak bersambung dengan huruf kaf, berarti ini adalah huruf alif. Nah, seperti itu maksud saya ya. Jadi ini karena bersambung dibacanya lil kafirina, karena ini adalah huruf lam. Wal musyrikina. Nah, ini ya harap diperhatikan. Ini apa namanya, huruf alifnya ini diabaikan, jangan dibaca karena sukun ini adalah punya huruf lam. Jadi dibaca wal musyrikina. Ya, seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan oleh adik-adik. Di sini bukan berarti seperti ini tanda baca sukun sejajar dengan huruf alif itu milik huruf alif, bukan ya. Tetapi milik huruf lam yang ini ya. Jadi harap dicermati ya. Mari sama-sama akan saya baca ulang lagi. Silakan diikuti oleh adik-adik dan kawan-kawan ya. Ma'al hamdi bil hamdi lakal hamdu wal asri wal fajri bil fatihati bil kitabi bil islami wal imani wamro'atuhu wastagfirhu waqtarib. Nah, artinya seperti ini juga nih ya, saya jelaskan lagi. Bukan berarti huruf wa-nya ini dibaca panjang ya. Karena seperti yang sudah kita pelajari bahwa di depannya apabila ada alif yang tidak ada tanda baca, artinya huruf tersebut adalah dibaca panjang, itu tidak ya, karena dia melebur ke huruf berikutnya yang ada tanda sukunnya ya. Jadi masuk ke huruf qaf bacanya wak, seperti itu ya, bukan wak, bukan ya, tapi singkat menjadi wak tarib. Nah, seperti itu ya, karena pedomannya adalah alif dianggap tidak ada ya. Alif dianggap tidak ada apabila waw di depannya ada alif, alifnya dianggap tidak ada. Jadi alif ini kita anggap tidak ada ya. Jadi dibacanya wak tarib, seperti itu ya, jangan dibaca panjang ya. Bismika mal qari'atu wal adiyati bil marhamati fil ardi alal afidati fil jahimi lil kafirina wal musyrikina. Nah, seperti itu ya. Sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf ma'al hamdi. Nah, seperti itu ya.
Jadi silakan bagi kawan-kawan yang dan adik-adik yang ingin mengulang di halaman ini, silakan saja di pause videonya atau di replay dari menit awal kita belajar tadi ya. Silakan, ataupun bagi kawan-kawan dan adik-adik yang sudah mempunyai buku Iqra di rumah, silakan dibuka buku Iqra-nya, di pause saja videonya. Apabila sudah paham dan mengerti atau sudah murojaah di halaman ini, silakan di play lagi videonya ya ke halaman berikutnya ya. Jadi harap diperhatikan apabila seperti ini ya, ada huruf waw, di depannya ada huruf alif, alifnya dianggap tidak ada. Jadi selain huruf waw juga di sini ada huruf ain ya, ada huruf ain, di depannya ada alif, alifnya dianggap tidak ada. Banyak lagi di sini ada huruf apa lagi di sini ya. Ada huruf fa ya, ada huruf fa, di depannya ada alif ya. Walaupun di atasnya ada tanda baca apa namanya sukun, tanda baca sukun ini bukan milik huruf alif tapi milik huruf lam ini ya, yang ini ya. Jadi bacanya fil kitabi. Nah, seperti itu ya. Saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada keterangan, ingat banyak huruf alif dianggap tidak ada. Nah, alhamdulillah kita di sini akan murojaah ya. Mari sama-sama kita baca ya, supaya ini adalah latihan supaya kita mulai terbiasa membaca mengabaikan huruf alif yang dianggap tidak ada. Maktasabat, maktatalu. Nah ya, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, huruf ma-nya jangan dipanjangkan tapi disingkatkan masuk ke dalam huruf qaf ya, menjadi maktatalu fil ardi sayubtiluhu wa maqami. Ingat, huruf-huruf yang dipanjangkan kita baca panjang ya. Ini ada dua huruf yang dibaca panjang, huruf qaf dan huruf mim. Wa maqami wabil akhirati minal goizi. Nah, di sini ya ada huruf nun, depannya ada huruf alif yang diabaikan. Jadi tidak usah dibaca. Minal goizi wal afidata mujinina isawatun mu'zizina minal musyrikina wa ma'wahum bil mu'minina wa mau'izatun fi tugyanihim wal asyoli kamiskatin fi hasmuhu. Nah, di sini juga harap diperhatikan di depannya ada huruf alif ya, tidak mesti di awal seperti ini ya, di awal apa namanya bahasanya seperti awal kalimat ya, bisa juga diletakkan di tengah-tengah seperti ini ya huruf alifnya ya, tapi tetap diabaikan atau tidak usah dibaca ya. Jadi dibacanya fi hasmuhu la tu'ahijna kubro. Nah, ini beda yang ini ya. Gubronaka. Nah, kalau yang ini dibaca panjang ya. Nah, seperti ini ya. Huruf mimnya. Kalau ini huruf mimnya harus dibaca singkat karena di depannya ada sukun ya. Nah, seperti ini ya. Depannya ada huruf sukun ya. Jadi harus dibaca singkat. Sedangkan ini di depan huruf ro ini bukan huruf yang disukunkan. Nunnya tidak disukunkan. Jadi huruf ro-nya harus dibaca panjang. Gubronaka. Apabila ini huruf nunnya disukunkan, jadi singkat membacanya. Gubronka. Nah, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan juga ya. Nah, silakan sekarang dibaca oleh kawan-kawan dan adik-adik tanpa dipandu dengan suara saya. Harap diperhatikan juga ya, huruf alif yang tidak yang diabaikan atau tidak usah dibaca ya. Silakan dibaca dari huruf maktasabat.
seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan ya. Kalau misalkan huruf A ada huruf hijaiyah, di depannya ada huruf alif yang tidak ada tanda bacanya, berarti huruf hijaiyahnya harus dibaca panjang dengan syarat di depan huruf alifnya bukan sukun ya. Contohnya seperti dua huruf yang ini nih. La tu'ahijna. Nah, huruf hamzah ini kan dibaca A ya. Di depannya ada huruf alif yang tidak ada tanda baca, artinya huruf hamzahnya harus dibaca panjang ya. Beda halnya kalau misalnya huruf ho-nya ini ada tanda, bukan tanda baca kasroh tapi tanda baca sukun ya, seperti ini ya, tanda baca sukun. Berarti huruf hamzahnya tidak dibaca panjang ya. Contohnya seperti ini ya, huruf H ini kan harusnya dibaca panjang karena ada bersambung dengan alif yang tidak ada tanda baca, harusnya dibaca panjang. Karena di depannya ada sukun, jadi tidak dibaca panjang tapi dibaca singkat, fihas, seperti itu ya. Nah, contohnya ini juga. Ini di depan huruf ro ada huruf alif ya. Huruf alif berarti hurufnya ro-nya harus dibaca panjang ya. Beda halnya kalau huruf nunnya ini sukun ya, baru dibaca singkat ya, seperti itu ya. Contohnya seperti ini juga ya. Jadi harap diperhatikan, silakan oleh kawan-kawan dan adik-adik diulang-ulang di halaman ini sampai benar-benar bisa ya, sampai benar-benar paham yang dimaksud seperti apa ya. Silakan saja di pause di videonya di halaman ini. Adik-adik apabila mempunyai buku Iqra, silakan di murojaah buku Iqra. Apabila selesai murojaah ingin ke halaman berikutnya, silakan di play lagi videonya ya. Seperti itu ya. Baik, saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita belajar lagi ya. Belajar lagi tanda baca ya. Bila waqaf atau berhenti, huruf terakhir dibaca sukun mati ya. Nah, waqaf itu artinya berhenti ya. Kalau di bahasa itu, bahasa kita menulis itu adalah tanda baca titik ya. Itu ada tanda baca waqaf ya. Nah, di sini diterangkan bahwa katanya huruf terakhirnya dibaca sukun mati. Artinya huruf terakhirnya dimatikan ya. Contohnya seperti ini nih. Awalnya seperti ini. Awalnya tidak ada tanda baca waqaf. Tanda baca waqaf itu seperti ini ya, bulat ya. Nanti di Al-Quran insya Allah akan banyak sekali kita temui ya tanda baca waqaf ya di Al-Quran. Nah, contohnya hurufnya seperti ini. Sebelum ada tanda baca waqaf dibacanya seperti ini. Amina. Nah, seperti itu ya. Ini hurufnya, huruf yang terakhir ini dibaca hidup sama saya ya. Amina. Beda halnya apabila huruf ini, rangkaian huruf hijaiyah ini diberikan tanda baca waqaf seperti ini ya. Akan dibaca seperti ini. Amin. Nah, seperti itu ya. Amin. Nah, huruf nunnya mati ya. Jadi dibaca min. Kalau yang ini dibaca amina. Nah, setelah diwakafkan amin. Nah, seperti itu ya. Sama dengan halnya seperti ini contohnya. Nasta'in. Nah, bukan dibaca nasta'inu. Enggak. Tapi huruf nunnya yang diakhirin dimatikan. Nasta'in. Muhtadin. Bukan muhtadina. Nah, itu dibaca seperti itu kalau tidak ada tanda baca waqaf ya. Tanda waqaf ini ya. Baru dibaca seperti itu. Apabila sudah diwakafkan berarti dimatikan. Muhtadin. Ainal yakin. Waturisinin. Ya jibun. Nah, mustahjiun, mu'ridun, muslihun, fil qad, ijahasad. Nah, berarti dimatikan ya ininya ya. Ijahasad, fi tadlil. Nah, ini huruf lamnya menjadi mati, dibaca fi tadlil. Ashabil fil. Nah, seperti itu ya, huruf lamnya dimatikan. Yah talifun minal mumtarin. Nah, seperti itu ya. Jadi harap semoga kawan-kawan dan adik bisa paham yang saya maksudkan ya. Jadi apabila rangkaian huruf lalu diberi tanda waqaf di akhirnya, berarti huruf terakhirnya harus dimatikan ya. Silakan sekarang kawan-kawan dan adik-adik membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf amin.
Nah, seperti itu ya. Baik, saya akan melangkah ke halaman berikutnya. Nah, di sini sudah mulai ya banyak dibubuhi tanda-tanda wakop ya, seperti ini yang bulat-bulat seperti ini banyak sekali. Biasanya rangkaian huruf seperti ini yang diakhiri wakop seperti ini banyak kita jumpai di dalam kitab Al-Qur'an ya. Baik, kita akan membaca sama-sama ya. Wa qaumuhuma lana abidun wa ma bainahuma laibin. Zalikal fawzul azim. Kadzalika najzil muhsinin. Nah, harap diperhatikan ya. Ini amat padat sekali huruf-hurufnya, penulisannya, tanda bacanya juga banyak sekali ya. Jadi harap diperhatikan. Apabila bagi kawan-kawan dan adik-adik belum terbiasa membaca langsung tanpa terjeda atau terbata-bata, silakan pelan-pelan saja ya membacanya. Kadzalika nazil muhsinin, seperti itu ya. Wahum la yash'urun. Nah, ini berarti huruf nanya tidak dibaca ya, tapi dimatikan. Yash'urun. Hum fiha khalidun. Fil azabi mustarikun. Malakum la tanashurun. Wa aksaruhumul fasikun. Fama lahum la yu'minun. A'lamu ma la ta'lamun. Min haitsu la yash'urun. Jul jalali wal ikram. Wa tawasaw bil marhamah. Nah, ini ya. Huruf H-nya dimatikan juga, jadi dibaca marhamah. Iroma zatil imad. Wa fir'auna zil autad. Nah, ini huruf za ya. Di depan huruf za ada huruf alif ya, ada huruf ya juga. Huruf ya diabaikan, huruf alif diabaikan, tapi dia masuk ke dalam huruf lam ya. Dibaca zil autad. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan sekarang kawan-kawan dan adik-adik membaca ulang tanpa dipandu dengan suara saya. Silakan dinikmati membacanya ya. Dinikmati. Adik-adik sekarang sudah sampai ke tahap ini, artinya sudah harus dibiasakan membaca dengan lancar. Karena ini adalah rangkaian seperti ini banyak ditemui di dalam kita membaca Al-Quran ya. Silakan diperhatikan tanda bacanya, tidak usah terburu-buru, lambat-lambat saja tidak apa-apa, yang penting benar dan tahu tanda-tanda baca yang harus dibacanya seperti apa ya. Contohnya seperti ini, tanda baca wakaf berarti harus dibaca huruf akhirnya dibaca mati atau sukun ya. Silakan membaca dimulai dari huruf wa qaumuhuma lana abidun. Nah, seperti itu ya. Saya akan melangkah ke halaman berikutnya. Masih juga kita murojaah dengan tanda-tanda baca wakop ya, tanda baca wakop dan tanda baca yang lain ya, alif yang diabaikan. Banyak sekali ini ya
Kita akan baca sama-sama perlahan-lahan saja, tetapi dengan menyambung tanpa terbata-bata ya. Harus mulai dibiasakan mulai sekarang ya. Fil fulkil mashhun wa nahnu lahu muslimun fa malakum kaifa tahkumun wa ma kanu muhtadin la yublihul kafirun huwal husranul mubin bil akhirati hum yuqinun wa hum la yash'urun bal azibta wa yashurun. Nah ya, harap diperhatikan ini banyak variasi huruf-huruf ya, seperti ini huruf ain dan huruf jim, lalu huruf sin dengan huruf ho ini ya. Harap diperhatikan pelan-pelan saja, tidak harus membacanya dengan terburu-buru. Bal azib ta wayas horun kadzalika naf'alu bil mujrimin sanasimuhu. Nah ya, sanasimuhu a'lal hurtum a'lal hurtum. Nah seperti itu ya. Ini huruf alif yang tidak dibaca ya, diabaikan. Alal hurtum wahajal baladil amin makanu bihi yastahji'un wa ma kana minal musyrikin humul yauma mustaslimun syiratakal mustaqim syiratakal mustaqim. Nah ya, seperti itu ya. Silakan kawan-kawan dan adik-adik murojaah kembali ya, dibaca perlahan saja. Silakan dibaca dimulai dari huruf fil fulkil mashhun. Nah, seperti itu ya bacanya ya. Silakan bagi yang ingin mengulang-ulang silakan di pause saja videonya. Bagi yang sudah mempunyai buku Iqra silakan dibaca di halaman ini, dan apabila ingin melanjutkan di play lagi ya videonya ya. Atau bagi yang ingin istirahat untuk minum silakan di pause saja videonya, istirahat sejenak, lalu apabila sudah dilanjutkan lagi ya. Kita membacanya, belajarnya perlahan-lahan saja ya, tidak harus terburu-buru ya. Baik, saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ya kita belajar lagi ya, ilmu baru lagi katanya. Bila wakaf atau berhenti, tanwin dihilangkan dan dibaca panjang. Nah, kita belajar lagi nih. Jadi apabila nanti ada tanda wakaf ya, nah saya contohkan seperti ini. Normalnya biasanya huruf ini ya, huruf ini sebelum diwakafkan dibacanya a, ba, dan. Nah seperti itu ya dibacanya ya, a, ba, dan. Sedangkan di depan ini sebetulnya ada
indikator huruf dal ini harus dibaca panjang ya. Huruf dal ini harus dibaca panjang dikarenakan ini di depannya ada alif ya, alif yang tidak ada tanda baca. Artinya huruf dalnya harus dibaca panjang. Akan tetapi huruf dalnya ini diberi tanda baca fathah ain ya. Jadi dibacanya singkat a, ba, dan. Nah, a, ba, dan. Nah, bagaimana huruf a, ba, dan ini apabila diberi tanda wakof, maka akan berubah seperti ini. Nah, dibaca a, ba, da. Nah, seperti itu ya. Huruf dalnya dibaca panjang. Mengapa dibaca panjang? Karena huruf tanda baca fathah ainnya ini dimatikan. Ketika huruf tanda baca fathah ainnya ini dimatikan, berarti huruf dalnya akan normal lagi. Di atasnya menjadi tanda baca fathah ya. Artinya, berarti huruf dalnya akan dibaca panjang karena di depannya ada huruf alif ya. Nah, artinya saya singkatkan lagi ya, biar adik-adik dan kawan-kawan tidak bingung. Apabila huruf seperti ini, huruf tanwin ya, huruf tanwin khususnya seperti ini, bertemu dengan huruf wakof, maka huruf tanwinnya ini hilang, hurufnya dibaca panjang ya, seperti itu ya, ringkasnya ya. Jadi a, ba, dan berubah menjadi a, ba, da. Contohnya seperti ini. Yaumal qiyamati wajna. Nah ya, nunnya dibaca panjang ya, karena nunnya kan sebetulnya ini huruf nun yang bersambung dengan huruf alif ya. Artinya huruf nunnya harus dibaca panjang ya sebetulnya ya. Karena tanda bacanya fathah ain jadi disingkatkan. Tapi beda hal lagi karena tanda baca fathah ain yang bertemu dengan wakof, jadi tanda baca fathah ainnya hilang, huruf nunnya normal lagi. Jadi dibaca yaumal qiyamati wazna wal adiyati dobha. Nah, seperti itu ya, huruf H-nya dipanjangkan. Fal muriyati qadha wal mugirati subha. Nah, seperti itu ya. Fa asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum subata bil ahsarina a'mala. Nah, seperti itu ya. Dibaca panjang ya, huruf lam ya. Yuhsinuna sun'a kanu min ayatina azaba kanu min ayatina azaba wajidnahum hud. Nah, ini tidak dibaca panjang. Kenapa tidak dibaca panjang? Karena di depannya tidak ada tanda baca alif ya. Tidak ada tanda baca alif yang mesti dibaca panjang seperti huruf ini nih, huruf ro ya, di depannya alif. Huruf ya ini bukan tanda baca yang harus dibaca mengindikasi huruf dal harus dibaca panjang, tapi huruf ya ini huruf ya yang diabaikan ya. Jadi dibacanya wajid nahum hud wasaufa yad'u suburo. Nah, kalau huruf ro ini harus dibaca panjang ya karena di depannya ada huruf alif ya. Tapi tanwinnya dimatikan ya. Wasaufa yad'u suburo wayasla syairo. Nah, seperti itu ya. Jadi huruf tanwin dimatikan ya, dihilangkan dan dibaca panjang ya. Nah, huruf ini ya dihilangkan dan hurufnya dibaca panjang. Jadi silakan dibaca oleh kawan-kawan dan adik-adik tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf yaumal qiyamati wajna.
Nah, seperti itu ya. Jadi silakan dipahami lagi oleh kawan-kawan dan adik-adik yang dimaksud ini seperti apa. Dan diulang-ulang ya di murojaah ya. Murojaah diulang-ulang membacanya ya. Saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kita belajar lagi ya. Peraturan lagi. Bila wakaf atau berhenti, huruf ta berubah menjadi ha sukun mati. Nah, maksudnya seperti apa? Saya contohkan lagi di samping. Secara normalnya akan dibaca seperti ini ya, huruf ini ya, sebelum diwakafkan. Akan dibaca aniyatin. Nah, seperti itu ya. Aniyatin. Karena huruf ini adalah huruf ta ya, huruf ta seperti ini. Huruf ta di bawahnya ada tanda baca kasroh ya. Aniyatin. Nah, bagaimana apabila di depannya ini dikasih tanda baca wakaf seperti ini? Maka huruf ta-nya ini akan mati. Ketika huruf ta-nya ini akan mati, maka dibacanya tidak aniyat, tapi akan melebur menjadi ha ya. Karena aslinya kan ini huruf H ya, karena huruf H, karena di atasnya ada titik, jadi menjadi huruf ta ya. Karena ini dimatikan oleh wakaf, maka berubah lagi menjadi bentuk semula, yaitu bentuk huruf H ya. Contohnya dibaca seperti ini, aniyah. Nah, seperti itu ya. Apabila diwakafkan akan dibaca seperti itu, aniyah gitu ya. Sebagai contoh seperti ini, tas lanaron hamiyah. Nah, hamiyah ya. Karena huruf ta-nya ini dimatikan sama wakaf ya. Jadi ketika huruf ta-nya mati beserta tanwinnya mati, maka akan berubah huruf di akhir ini menjadi huruf dasar ya, huruf dasar. Tapi dimatikan juga miyah seperti itu ya. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Nah, seperti itu ya. Jadi huruf ta-nya berubah menjadi huruf H yang mati ya, seperti itu ya. Lisa iha rodiyah latas ma'u fiha lagiyah. Nah, seperti itu. Malam tuhit bihi hubro. Malam tuhit bihi hubro. Nah, jangan sampai lupa ya, karena kita belajar tanda baca yang peraturan yang baru, yang lama kita lupakan. Tetap diingat bahwa huruf ro-nya akan dipanjangkan ya, karena tanwinnya dimatikan ya. Jangan dibaca hubron ya, tapi dibaca hubro. Malam tuhit bihi hubro bi hajal hadisi asafa manahnu bimustaikinin wa huwa khairul hakimin. Nah, ingat ya, huruf yang terakhir dimatikan ya. Ingat selalu ya. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud Ija waqa'atil waqi'ah. Nah, ini berubah huruf ta-nya menjadi huruf H yang dimatikan. Waqi'ah. Laisa liwaq'atiha kazibah. Nah, seperti ya. Wal qamari iza talaha wal ardi wa ma toha. Nah, sedangkan yang ini dibaca panjang ya, karena di depannya ada tanda baca alif ya, seperti ini ya, jadi dibaca panjang. Wal qamari iza talaha wal ardi wa ma toha. Beda halnya dengan ini tidak ada tanda baca panjang, jadi kita baca singkat dan dimatikan, hakimin. Kalau yang ini toha, kita baca panjang tetap ya. Kalau yang ini ya, jangan dimatikan menjadi toha, itu salah ya, tapi kita baca panjang. Nah, ini banyak sekali sebetulnya yang sudah kita pelajari dan harusnya dipahami, dicermati. Artinya sebetulnya sebelum melangkah ke halaman-halaman berikutnya, adik-adik harus benar-benar sudah paham benar ya dengan tanda-tanda baca ya, sehingga ketika melanjutkan ke halaman berikutnya sudah tidak bingung lagi cara bacanya ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti yang barusan kita pelajari, apabila huruf ta ini diwakafkan maka berubah menjadi hak mati, dibaca niyah seperti itu ya.
Lalu sebelumnya juga kita sudah pelajari apabila huruf fa di atasnya ada tanwin, ya ada tanwin, tanwinnya diwakofkan maka huruf fa-nya dipanjangkan, safa, ya seperti itu ya. Lalu ada lagi yang kita sudah pelajari apabila suatu huruf diakhiri atau diberi tanda wakof di akhirnya, maka huruf akhirnya yang ini akan dimatikan menjadi hakimin, seperti itu. Lalu sedangkan yang ini karena hurufnya huruf panjang ya, bukan huruf yang pendek, jadi tetap dibaca panjang. Toha, ha, bukan toha seperti ini, kimin, bukan ya, tapi tetap dibaca panjang. Toha, ha, seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang sudah kita pelajari yang harus benar-benar dicermati cara membacanya ya. Nah, sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik membaca ya, tanpa dipandu dengan suara saya ya. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru ya. Dimulai dari huruf tas, lana, ron, hamiyah. Nah, seperti itu ya. Saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini masih sama seperti yang tadi kita murojaah. Kita akan baca bersama-sama ya. Semoga dengan kita banyak murojaah, kita akan semakin lancar dan paham dengan sendirinya ya tentang tanda-tanda dan rambu-rambu membaca Al-Quran ya. Baik, sama-sama kita akan membaca wal qamaru bihusban wa do'al mizan fa'ak saru fihal fasad yudo apu lahum azab watadhakuna wala tabkun zalikal hijyul azim makisina fihi abada hal yastawiyani mashala wa huwa bil ubukil a'la fahasyara fanada alam ya'tikum nazir wa huwal hakimul khabir fartakibhum wastabir kahasimil muhtajir wa namariku masfupah wa tawasau bil marhamah. Nah, seperti itu ya cara membacanya ya. Jadi silakan sekarang kawan-kawan dan adik-adik membaca ulang tanpa dipandu dengan suara saya, dimulai dari huruf wal qamaru bihusban.
Nah, seperti itu ya. Silakan diulang-ulang oleh kawan-kawan dan adik-adik. Silakan diperhatikan ya tanda-tanda bacanya ya. Di sini banyak sekali tanda-tanda baca dan rambu-rambu yang harus kita perhatikan ya. Silakan diulang-ulang oleh kawan-kawan dan adik-adik. Baik, saya akan cukupkan sampai dengan halaman ini di pertemuan pertama belajar mengaji Iqra 5. Insya Allah akan saya lanjutkan kembali di pertemuan kedua dalam belajar mengaji Iqra 5 ya. Baik, sebelum saya akhiri, baik sama-sama kita membaca Shadaqallahul Azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.